Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, di sini kami akan berdiskusi mengenai pendidikan, metode belajar dalam pendidikan berbahasa Indonesia kelas rendah. Di sini kami memilih metode diskusi. Silakan untuk teman-teman saya untuk memberikan penjelasannya. Saya Hilmia Zahra akan membahas mengenai pengertian metode diskusi itu. Diskusi adalah aktivitas dari sekelompok siswa, berbicara saling bertukar informasi maupun pendapat tentang sebuah topik atau masalah. Metode diskusi itu sendiri dalam pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran yang pada penerapannya siswa akan diberi suatu problem yang bisa berbentuk pertanyaan atau fakta untuk dirundingkan bersama pada sebuah grup belajar. Metode ini dilakukan oleh 2 atau lebih siswa yang saling berinteraksi. Berikutnya mengenai ciri metode diskusi akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan memberikan materi tentang ciri metode diskusi. Yang pertama, terdiri dari beberapa orang, bisa lebih dari 3 orang. Yang kedua, ada permasalahan yang sedang dicarikan solusi pemecahannya. Yang ketiga, ada yang menjadi pemimpin. Yang keempat, ada proses tukar pendapat atau informasi. Yang kelima, menghasilkan rumusan alternatif pemecahan masalah yang sedang dibahas. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur diskusi. Unsur diskusi terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama unsur manusia. Unsur manusia ini terdiri seperti moderator atau pemimpin diskusi, kemudian penyaji atau narasumber, notulis atau sekretaris, dan peserta diskusi. Kemudian yang kedua ada unsur materi. Unsur materi ini seperti topik diskusi atau permasalahan dan tujuan atau sasaran. Dan yang ketiga ada unsur fasilitas seperti ruangan atau perlengkapan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya mengenai jenis-jenis. Di sini saya akan membacakan tentang jenis-jenis diskusi. Diskusi ada 2, yaitu diskusi formal dan diskusi non-formal. Diskusi formal yaitu pembahasan diskusi formal biasanya dilakukan di dalam sebuah institusi atau kelompok diskusi yang memang sudah direncanakan ke arah keformalan. Contohnya rapat, seminar, dan pembahasan wacana. Kemudian diskusi non-formal yaitu kebalikan diskusi formal. Jadi bentuk diskusi non-formal biasanya terjadi secara spontanitas atau mungkin alurnya dibikin jauh sekali dari bentuk keformalan. Contohnya yaitu sharing dan curhat. Jadi perbedaan antara diskusi formal dan non-formal tergantung pembawaan suasananya saja atau settingan sebuah diskusi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Macam-macam diskusi yang akan kami bahas itu ada 3, yaitu seminar, diskusi kelompok, dan sarasehan. Seminar yaitu pertemuan para ahli yang mencoba untuk mendapatkan kesepakatan tentang sesuatu. Sarasehan yaitu pertemuan tersebut diadakan untuk mendengar pendapat, pertanyaan, atau infrastruktur ahli atau masalah di daerah tertentu. Sedangkan diskusi kelompok yaitu pemecahan masalah yang melibatkan kelompok kecil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya, agar penggunaan diskusi belajar dapat berjalan efektif, maka perlu langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, langkah persiapan.
Hal yang harus disiapkan adalah satu, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan bersifat umum maupun tujuan khusus. Yang kedua, menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menetapkan masalah yang akan dibahas. Yang keempat, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi. Untuk langkah kedua yaitu pelaksanaan diskusi. Hal yang harus disiapkan yaitu mempersiapkan segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi. Yang kedua, memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi. Yang ketiga, melaksanakan diskusi dengan pemain yang telah ditetapkan. Yang keempat, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik untuk mengeluarkan gagasan atau pendapatnya. Yang kelima, mengendalikan pembicaraan pada pokok persoalan yang sedang dibahas. Langkah terakhir yaitu penutup diskusi. Akhir dari proses pembelajaran dengan menggunakan diskusi pertama, membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan. Yang kedua, mereview jalan diskusi dan meminta pendapat dari seluruh peserta. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman. Di sini saya akan membacakan tujuan dari metode diskusi. Metode diskusi memiliki 4 tujuan. Yang pertama, menanamkan mengembangkan keberanian untuk mengemukakan pendapat sendiri. Yang kedua, mencari kebenaran secara jujur melalui pertimbangan pendapat yang mungkin saja berbeda antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, belajar mengemukakan kesepakatan pendapat melalui musyawarah. Yang keempat, memberikan kehidupan kelas yang lebih mendekati kegiatan hidup yang sebenarnya. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan mengenai kelebihan metode diskusi. Di sini yang pertama, kelebihannya yaitu merangsang kreativitas siswa dalam bentuk ide, gagasan, prakarsa, dan terobosan baru dalam pemecahan masalah. Yang kedua, mengembangkan sikap dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, memperluas wawasan. Dan yang keempat, membina untuk terbiasa musyawarah untuk memperkuat dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, untuk kelemahan metode diskusi dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kekurangan metode diskusi. Yang pertama yaitu tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar. 2, pembicaraan terkadang menyimpang, sehingga memerlukan waktu yang panjang. Kemudian yang ketiga yaitu mungkin dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara atau ingin menonjolkan diri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya di sini akan membacakan mengenai cara mengatasi dari kelemahan metode diskusi. Yaitu yang pertama, guru dapat memusatkan perhatian secara berimbang dan menyeluruh kepada semua peserta didik dan materi. Yang kedua, memperluas materi bahan diskusi. Yang ketiga, memotivasi peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Yang keempat, mempertajam sudut pandang peserta didik dalam diskusi. Dan yang kelima, memberi kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk berpartisipasi dalam diskusi. Sekian presentasi dari kami, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.